Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai 12. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu tampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan saksama hal ikhwal anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah para Majus itu. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian, karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Pada hari raya penampakan Tuhan ini, Injil Matius menceritakan 3 orang Majus dari timur datang ke Betlehem untuk menyembah Yesus. Mereka datang dengan membawa emas, kemenyan, dan mur. Inilah persembahan mereka yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Kita mesti bersyukur bahwa Tuhan sudah lahir di dunia dan Ia ada bersama kita. Maka mari kita belajar dari 3 orang Majus ini untuk datang kepada Yesus, untuk mempersembahkan apa yang kita miliki. Diharapkan kepada kita untuk mempersembahkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Tetapi juga jika ada di antara kita yang memiliki kekayaan duniawi, misalnya uang atau barang lain yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan, silakan. 3 orang Majus saja bisa memberi emas, bisa memberi kemenyan, dan bisa memberi mur kepada Yesus. Lalu apa yang Anda bisa persembahkan kepada Tuhan? Tentu
Bapak Ibu, saudara-saudari sudah memberi persembahan yang terbaik. Misalnya memberi sumbangan untuk pembangunan gereja atau membeli benda-benda rohani lalu disumbangkan kepada gereja-gereja tertentu, atau memberi sumbangan makan minum kepada anak-anak di panti asuhan atau di asrama-asrama yang sungguh membutuhkan pertolongan dari Bapak Ibu. Ini bukti bahwa Bapak Ibu sudah memberi persembahan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan meminta kita yang lain yang belum memberi persembahan itu untuk memberi kepada Tuhan apa yang kita miliki. Jangan kita berpikir, saya belum kaya jadi saya belum bisa memberi sesuatu kepada Tuhan. Mestinya dari kekurangan kita mesti memberi persembahan kepada Tuhan, seperti 3 orang Majus tadi, atau seperti seorang janda yang kita baca di bacaan lain. Dia memberi seluruh hidupnya untuk Tuhan. Semoga saya, Bapak Ibu, saudara-saudari bisa memberi seluruh yang kita miliki kepada Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberi hadiah kepada kita. Ia mengutus putranya Immanuel lahir di dunia ini, merasakan apa yang kita rasakan, tetapi juga menyelamatkan kita semua dari salah dan dosa. Dia juga memberi hidup, dia juga memberi perlindungan kepada setiap kita sehingga kita bisa hidup sampai saat ini. Semoga demikian. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.